Shalom, kita kembali bertemu dalam program Total Health, program yang mengajarkan kita bagaimana menjaga tubuh kita sesuai dengan firman Tuhan. Pada saat ini kita akan membahas satu isu yang saat ini banyak terjadi di kalangan anak-anak. Dan ini juga adalah bagian dari pandemi COVID-19 yang sangat mengerikan. Ternyata tidak hanya terjadi pada orang dewasa, tapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Dan saat ini kita akan membahasnya bersama dengan seorang narasumber yang ahli di bidangnya. Ya, untuk itu telah hadir bersama dengan kita di Total Health ini Dr. Gerard Langgingi. Beliau merupakan dokter spesialis anak yang saat ini sedang bekerja di Rumah Sakit Advent Manado. Shalom dokter. Halo dok. Halo. Selamat ketemu, sehat selalu. Puji Tuhan, sehat selalu. Puji Tuhan dokter. Dokter, ini terima kasih sudah mau hadir di Total Health dan membahas tentang COVID-19 pada anak. Ini mungkin jarang sekali menjadi perhatian, tapi tanpa terasa, tanpa disadari, kasusnya makin hari makin naik, dan ternyata mortality rate-nya atau rasio kematian pada anak-anak yang sakit COVID-19 ini cukup tinggi, yaitu berapa kali itu? Ini luar biasa sekali dok, sekitar 12% dari kasus yang ada itu adalah berdampak kepada anak-anak. Ya, dan kasus kematiannya tadi seperti yang Kak Deto sudah sampaikan mencapai 5% ya dari total kasus COVID-19 pada anak-anak. Dok, kita mau tahu dulu apakah definisi kasus COVID-19 pada orang dewasa atau pada anak-anak itu berbeda atau tidak? Terima kasih Gaby. Jadi pada dasarnya definisi COVID itu sama ya. Pada anak dengan orang dewasa itu sebenarnya sama. Jadi definisinya adalah memang suatu infeksi daripada virus ya, SARS-CoV-2 ya, yang memang dia menghidap pada hostnya yaitu manusia. Nah, bedanya hanyalah berdasarkan usia. Kalau pada anak ya otomatis di bawah 18 tahun kita hitung sebagai anak-anak. Sedangkan untuk dewasa yang pasti di atas 18 tahun. Tapi untuk patomekanismenya, patofisiologinya sama sebenarnya, Gaby. Dan seperti pada orang dewasa juga ya, kita mungkin tahu kasus-kasus yang terkonfirmasi positif. Ada juga orang-orang tanpa gejala, itu orang-orang yang pernah kontak erat tapi mereka tidak ada gejala. Tidak memiliki gejala. Atau ada juga kasus-kasus kontak erat. Dan banyak istilah-istilah lainnya yang dimana dilekatkan pada orang-orang yang terlibat atau bahkan terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, nah, benar banget. Pada anak-anak, terms pembagian kasus-kasus ini bagaimana dok? Ya, sebenarnya Gaby sama ya, sama seperti pasien dewasa, kita ada bagi untuk pembagiannya pada dasarnya ada 3. Yang pertama adalah yang suspek. Yang suspek itu adalah memang dicurigai. Yang kedua adalah probable, dan yang ketiga adalah kasus yang sudah terkonfirmasi. Untuk kasus-kasus yang memang kita bilang masih suspek adalah memang yang pertama dia udah punya anaknya itu punya gejala kayak udah mulai ada demam, mulai ada gejala batuknya ya. Atau dia udah ada mulai gejala yang udah agak-agak lemes ya. Kalau anak-anak yang udah mulai bisa ngomong, mulai tahu itu bilang keluhan, dia bilang, "Mama, sakit mulanya mama," gitu ya. Terus kadang-kadang gejala pilek ini merupakan salah satu gejala yang khas. Jadi anaknya sering datang dibawa ke dokter, dokternya, "Dok, ini mamanya bilang, Dok, kayaknya banyak dok, kayaknya pilek gitu." Udah. Nah, dan beberapa gejala yang memang mulai muncul yang bukan khas dari saluran pernapasan. Dari beberapa penelitian juga di Amerika Serikat sudah membuktikan bahwa sebagian besar muncul dari gejala gastrointestinal. Jadi gejalanya kayak muntah, kayak diare, ya. Dan bahkan kalau memang dalam keadaan yang memang mulai memburuk, itu mulai gangguan daripada kesadaran. Jadi itu yang pertama kalau dari gejala untuk suspek. Tuh, yang kedua adalah dari epidemiologisnya. Jadi dia tinggal di rumahnya itu, satu lingkungannya itu tetangga-tetangganya sama orang tuanya sebagian besar udah terkonfirmasi. Nah, hati-hati. Jadi tempat kontak otomatis itu memiliki suatu
kriteria daripada suspek daripada anak itu sendiri. Bisa juga sampai dengan suatu gejala pernafasan yang berat. Nah, kalau pernafasannya udah berat, udah nafasnya udah cepet, nafasnya udah kayak udah ada masuk dadanya kalau nafas dalam, ya. Nah, itu memang sudah menjadi suatu kriteria daripada suspek. Nah, ada kasus yang suspek juga tidak ada gejala. Jadi tidak ada gejala. Tapi dia pada saat diperiksa, kita mulai pada saat diperiksa, saya mau coba periksa anak saya. Jadi pas diperiksa, ternyata dia terdapat suatu pemeriksaan artinya atau antigen terduanya positif. Nah, itu mulai mengarah ke arah ke suspek. Nah, yang kedua adalah gejala daripada probable. Kalau untuk probable sudah jelas dari gejala, sudah seperti saya jelaskan pada saat tadi yang kasus-kasus suspek, tapi dia sudah merupakan suatu ditambah dengan suatu kontak yang jelas. Jadi kalau yang tadi kayak panas, batuk, ada pilek, tapi nggak ada kontak, itu kita suspek, bisa, ya. Tapi kalau probable, biasanya dia sudah ada kayak papanya udah terkonfirmasi PCR, papanya udah terkonfirmasi memang COVID-19, terus anaknya udah mulai ada batuk-batuk, ada demam, mulai sesak, ya. Terus kemudian pada saat diperiksa, biasanya pas masuk, dokter biasa ngarahin, oh pada saat dia pneumonia kita periksa, oh kita foto dulu, kita ronsen toraks. Pas di ronsen kelihatan, jadi sudah mulai terkonfirmasi dengan adanya suatu peradangan di paru. Nah, ditambah kalau anaknya mulai gede, udah mulai tahu, udah bilang, "Ma, saya makannya nggak berasa, Ma. Ma, saya udah di depan makanan enak, cium-ciumnya nggak kecium apa-apa lagi, Ma." Nah, hati-hati, anosmia. Nah, terus kemudian saat ini untuk kriteria terbaru untuk probable sendiri memang untuk konfirmasinya memang kita kalau sekarang masih agak susah ya, karena mungkin PCR agak lama, kita pakainya dengan rapid antigen, ya, rapid antigen. Terus kemudian kasus yang kriteria yang ketiga adalah konfirmasi. Kasus konfirmasi itu adalah memang sudah jelas ya, dia sudah dilakukan pemeriksaan yang namanya PCR ya, Nucleic Acid Amplification Test (NAT), dia udah dikonfirmasi dengan positif ya. Terus kemudian kalau contohnya dia dengan SARS-CoV antigen, jadi dia sudah baru diperiksa dengan antigennya, masih RDT ya, rapid testnya, terus dia positif dan dia sudah ada kriteria baik definisi probable yang tadi saya bilang. Jadi pada saat di RDT-nya dia masih di rapid antigen dia sudah dapat hasilnya positif, terus kemudian kasus probable jadi dia udah ada panas, batuk, sesak, pas di foto dia dengan foto toraksnya dia sudah kelihatan ada radang paru, terus kemudian udah jelas contohnya mamanya memang PCR-nya positif, kita tanpa harus menunggu hasil daripada PCR pada anak, kita sudah konfirmasi kalau itu memang sudah betul-betul positif COVID pada anak ya. Jadi memang udah jelas ya, anak memang hampir sama dengan dewasa. Jadi pada dasarnya kalau kasus orang dewasa dengan anak hanya beda umurnya aja dulu. Kalau untuk gejalanya memang udah jelas. Untuk anak-anak nanti entar kalau kita ngobrol tentang gejala klinisnya pasti ada bedanya karena hitungan orang tua dengan anak dan hitungan yang lainnya beda. Ya, hanya itu, Dero dengan Gaby. Oke, baik, terima kasih sekali ya. Itu adalah klasifikasinya. Nah, Dok, bagaimana dengan sistem inflamatori sindrom yang terjadi pada anak? Apa mungkin berbeda juga dengan orang dewasa? Mungkin dokter bisa jelaskan sedikit? Oke, jadi kalau untuk inflammatory sistemnya pada dewasa dengan anak sebenarnya patofisiologi hampir sama ya. Cuman memang pada anak itu memang adalah makhluk yang masih bertumbuh dan berkembang. Jadi memang responsnya kadang-kadang beda. Jadi kalau pada orang dewasa contohnya inflamatorinya memang dia udah ada gejala kayak demam ya, ada batuk, ada sesak. Sedangkan kalau pada anak sama dia punya gejala itu, tapi contohnya nafasnya beda sama orang tua. Jadi kalau orang tua biasanya kalau nafas kan sesak nafas itu kita kadang-kadang nggak kelihatan. Kalau pas dibuka bajunya kita melihat dadanya, orang tua meskipun udah sesak itu nafasnya cuma kelihatan kayak susah dia bernafas. Tapi kalau anak dia gejalanya jelas sekali, apalagi lebih muda usia anaknya, gejalanya akan kelihatan. Yang pertama, daripada respiratory rate-nya. Jadi pernapasan daripada anak itu berdasarkan umur, dia berbeda. Dilihat dari situ. Jadi saya sambil jelasin klasifikasinya ya.
Jadi kalau pada anak itu sama dengan dewasa, ada yang asimptomatik, nggak ada gejala, terus kemudian gejala ringan, sama sistem inflamatorinya sama, jadi gejalanya ada demam, batuk, ada sakit menelan, ada pilek, ada bersin, kadang-kadang ada gastrointestinal yang terganggu, jadi kayak mual, muntah, sakit perut, itu gejala daripada inflamasi yang terjadi pada anak yang terkena dengan COVID. Sedangkan untuk gejala yang sedang mulai kelihatan inflamatorinya. Kalau dewasa kadang-kadang kita berdasarkan dari saturasi oksigen. Tapi kalau untuk anak kita bisa lihat dari klinis. Jadi dari klinisnya anak kelihatan kayak bahasanya kita kalau bahasa kedokteran namanya tahipnu. Tahipnu itu adalah nafasnya cepat. Nah, gimana kita mau determine, kita mau pastikan nafasnya cepat? Jadi nafas cepat itu berdasarkan umur. Jadi kalau saudara-saudara ngelihat anak saudara-saudara, ngelihatnya pas diangkat bajunya, ngelihat dadanya, bukan cuma ditontonin doang. Jadi ngelihat, jadi ini nafasnya ini lama-lama kayaknya tidak cepet deh. Nah, kita batasin umurnya. Jadi kalau anaknya berumur ya di bawah 2 bulan, itu masih hitungan bayi nih. Nafasnya itu normal adalah di bawah 60 kali 1 menit. Jadi dihitung dalam 1 menit, angkat bajunya, dilihat nafasnya. Nih, kita hitung ya pakai stopwatch ya. Jadi dalam 1 menit dia itu normalnya harus di bawah 60. Jadi kalau hitungannya masih 40, 50, ya sudah aman. Ya. Terus kemudian yang kedua, kalau dia udah mulai lagi umur 2 bulan sampai 11 bulan ya, sampai umur 1 tahun ya, 50 kali batasannya. Lewat dan itu udah cepat, di bawah 50 itu masih tergolong normal. Itu. Terus kemudian kalau udah di atas 1 tahun sampai umur 5 tahun, itu sudah di bawah 40. Lebih besar, lebih sedikit frekuensi nafas. Jadi 1 sampai 5 tahun itu dia batasannya di. Kalau di atas 40, hati-hati, itu sudah mengarah ke tahipnu. Sedangkan kalau di atas 50 tahun, turun lagi. Jadi di bawah 30. Jadi kalau 30 kali nafasnya, di bawah 30 kali masih normal, untuk di bawah 5 tahun, dan di atas 30 kali itu sudah nggak normal. Nah, itu batasan kita untuk menilai apakah anak ini inflamatorinya udah mulai berangsur buruk atau enggak. Nah, nanti kita ngobrol nanti ntar. Kalau udah apa namanya? Kalau udah di bagian selanjutnya, kita ngobrol selanjutnya untuk gimana itu kita mau nilai berapa lama, setiap berapa kali dalam 1 hari ya. Sedangkan untuk inflamatori yang kita udah mau dibilang berat untuk anak-anak ya, kriterianya adalah saturasi oksigen. Kalau untuk dewasa, kadang-kadang kita semua pakai saturasi oksigen ya. Kalau anak, dia menggunakan batasan saturasi oksigen untuk kasus berat. Jadi kasus beratnya itu batasannya adalah di bawah 92%. Kalau anak dia punya saturasi oksigennya sudah di bawah 92%, itu berarti hati-hati, itu udah kasus berat ya. Sudah ada kebiruan, hidungnya udah kembang kempis pada saat nafas ya, udah ada retraksi itu dadanya udah masuk keluar ya, kelihatan pada saat nafas dia udah masuk, tiap kali nafas masuk ya. Hati-hati, itu udah suatu tanda kriteria yang berat. Terus kemudian udah ada gejala yang lain kayak kejang, penurunan kesadaran, muntah, nggak bisa berhenti lagi ya, nggak bisa minum ya, ada gangguan dari pernapasan, itu udah hati-hati. Dan kalau kritis udah jelas ya, kritis itu udah shock dan sudah ada tanda-tanda daripada gagal nafas. Jadi saudara-saudara semua harus lebih care. Saya selalu bilang orang tua itu ada dokter pertama di rumah. Jadi bukan dokter anak, bukan dokter umum, bukan dokter siapa. Yang dokter pertama itu mama sama papanya. Dinilai dengan baik. Ya, Daryl, mungkin itu dulu. Terima kasih dokter. Ini tentu saja ini sangat penting bagi orang tua. Karena kadang anak-anak kan nggak tahu ya mereka sakit. Mereka nggak aware kalau mereka sesak nafas, mungkin hanya menangis. Jadi ini sangat penting bagi orang tua. Benar banget. Nah, pemirsa di rumah, kita akan kembali membahas tentang COVID-19 pada anak, terutama bagaimana diagnosanya, dan bagaimana juga kasusnya pada ibu hamil dan bayi yang baru lahir. Jangan kemana-mana, kita tetap di Total Health. Kembali lagi dalam acara Total Health, hidup sehat, pilihan Anda. Masih bersama dengan kami dengan topik COVID-19 kepada anak bersama dengan Dr. Gerard Langingi, spesialis anak. Halo dok, ini ada yang bertanya bagaimana dengan diagnostik COVID-19 ini terhadap anak? Mungkin bisa dijelaskan dok.
Oke, ya, terima kasih. Jadi, diagnosisnya yang pasti kalau suatu pasien memiliki penyakit, yang pertama dari gejala klinisnya. Tadi saya sudah jelaskan tentang gejala klinisnya, ya. Saya sudah jelaskan untuk probable dengan sampai pada kasus kritis, itu merupakan suatu diagnostik sebenarnya. Tapi untuk konfirmasi daripada diagnostik itu adalah ada dua. Saya sempat singgung tadi, yang pertama adalah dengan menggunakan RT-PCR. Jadi rapid test dari PCR, ya. Terus kemudian yang pasti yang kedua adalah kita harus menggunakan swab untuk PCR-nya, ya. Jadi ada dua. Jadi yang pertama dia itu adalah rapid test antigen, yang kedua adalah RT-PCR-nya. Yang PCR itu yang biasa konfirmasinya agak lama, karena sekarang kasusnya lagi menumpuk, otomatis waktu untuk pemeriksaannya jadi lebih panjang. Sedangkan kalau untuk rapid test itu masih lebih cepat, biasanya 15 menit, 30 menit udah dapat hasilnya. Tapi untuk sensitivitas spesifitasnya sudah jelas, yang pasti diagnosis gold standarnya adalah menggunakan PCR. Jadi untuk konfirmasi utama tetap menggunakan PCR. Itu kalau untuk diagnostiknya. Untuk diagnostik sudah jelas harus di swab. Anak-anak kadang-kadang orang tua nanya, "Dok, gak tega dok, kira-kira boleh nggak?" Boleh. Kasus bayi pun tetap digunakan dengan syarat diagnostik yang sama. Jadi tetap harus di swab. Nah, swabnya itu saya punya pasien, ada beberapa di sini, ada yang bayi baru umur 3 hari, ada yang memang bayi baru lahir. Untuk mengkonfirmasi tetap harus dengan menggunakan swab. Jadi swab ada dua macam, ya, dengan rapid antigen, dengan yang kedua adalah menggunakan PCR. Jadi itu adalah penunjang untuk diagnosis pasti. Ya, itu, Daryl. Ya, terima kasih ya dok. Jadi tetap ya Betul. harus di swab antigen ataupun Tapi aku PCR. punya pertanyaan lain nih. Iya, gimana Ger? Tadi kan banyak orang tua yang nggak tega, dan itu umum sekali ya, apalagi kalau misalnya ada bayi neonatal atau baru lahir. Apakah ada spesimen lain selain melalui hidung yang bisa dijadikan spesimen untuk Mendiagnosa tes antigen ini? Bagus sekali. Sampai saat ini untuk penelitian-penelitian terbaru tetap menggunakan spesimen pengambilan daripada swab tenggorok. Jadi tetap pengambilannya lewat hidung dan tidak ada cara yang lain. Kalau menggunakan darah, hasilnya tidak valid untuk studi yang terakhir. Jadi tetap nggak ada pilihan, tetap harus digunakan swab. Nah, untuk masalah tega atau enggak, ya masalah tega itu pilihan daripada keluarga, tapi tega enggak kalau anak kita sampai perburukan kita nggak tahu sebenarnya dia sakit apa. Itu yang kita kembalikan ke keluarga. Lebih baik kita mendapatkan diagnosis pastinya. Memang mungkin kadang-kadang nggak tega ya, tapi pada saat kita udah bisa diagnostik, kita udah bisa mau melangkah mau bikin apa sebagai dokter. Tapi kalau contohnya nggak ketahuan sakitnya apa, terus hanya dirai-rai, nggak tega diperiksa, terus nggak ketahuan sampai terjadi sesuatu yang perburukan, kita nanti akhirnya nyesel, biasanya bukan di depan, nyesel biasanya di belakang. Ya, jadi tetap tidak ada cara lain selain swab. Untuk saat ini itu dulu. Oke, Gaby, gitu. Oke, thank you dok. Nih melangkah kalau misalnya sudah terkonfirmasi dan mungkin sudah ada gejala-gejala berat. Kalau untuk orang dewasa biasanya mau dirawat di rumah sakit itu banyak sekali syaratnya dok. Untuk anak-anak agar bisa mendapatkan terapi itu syarat-syaratnya seperti apa? Oke. Itu pertanyaannya bagus sekali. Jadi pada dasarnya nanti entar kita pada saat isolasi mandiri kita akan memberikan pengarahan untuk apa yang bisa dilakukan dan syarat-syaratnya apa. Jadi yang pasti untuk pasien anak ataupun bayi yang memang dia sudah terkonfirmasi ataupun dia punya gejala dan memang sudah dikonfirmasi entah itu dengan PCR ataupun masih dengan kasus probable ataupun konfirmasi dengan rapid test, rapid antigen, otomatis dia akan dinilai untuk klinisnya. Selama klinisnya itu masih sampai dengan gejala ringan, dia masih bisa dirawat di rumah, wajib bisa dirawat di rumah. Tapi kalau sudah dengan gejala sedang, yang tadi saya ngobrol, saya bilang tentang kriteria nafas berdasarkan umur, bila sudah lebih dari itu, apalagi saturasi sudah di bawah 92 atau 93%, itu nggak bisa ditahan di rumah lagi. Harus dibawa ke rumah sakit. Jadi itu. Jadi untuk terapi di rumah nanti ntar kita ngobrol gitu ya. Wah, luar biasa sekali ya jawabannya. Nah ini dok,
tadi kita berbicara soal anak atau bayi untuk treatmentnya. Nah, bagaimana dengan manajemen ibu yang suspek terkonfirmasi COVID ini, Dok? Apa yang harus dilakukan? Oke, jadi kalau untuk ibunya hamil nih, Iya, terus kemudian pada saat udah dekat melahirkan, mau melahirkan, terus tiba-tiba pas diperiksa, biasa kan masuk rumah sakit, sekarang semua rumah sakit pasti ada harus screeningnya ya, wajib ya. entah itu bahkan sampai keluarga pengunjung, apalagi pasiennya. Jadi pada saat ibu hamil masuk, terus tiba-tiba nggak diarap-arap, pas di swab hasilnya konfirmasi positif. Nah, akhirnya ibunya melahirkan dalam keadaan COVID. Nah, pertanyaannya, bayinya gimana, Dok? Bayi dengan COVID, otomatis kita akan rawat sesuai dengan klinis yang pertama. Jadi yang pertama adalah mamanya masuk rumah sakit, mamanya dia masuk kalau memang dia sudah terkonfirmasi COVID, dan memang sebenarnya alur yang aman adalah akan diputuskan dari dokter kandungannya. Kalau dokter kandungannya menilai memang alur amannya memang lebih baik, lebih aman di operasi. Karena kalau contohnya bayi dengan COVID, dia itu akan bayi lebih gampang terkena COVID apabila dia lahir pervaginal, akan lebih mudah. Karena apa? Virus ini dia banyak terdapat pada stool atau pada kotoran, sedangkan apabila dia lewat jalur daripada lahir lewat pervaginam, otomatis segala macam flora yang berada di daerah jalan lahir sampai bercampur dengan daerah kotorannya ibu itu akan dilewati oleh bayinya. Jadi lebih gampang bayinya terkena COVID. Jadi pertimbangannya adalah lebih aman, tapi itu ditentukan juga dari dokter kandungannya. Lebih aman untuk menggunakan jalur seksual. Karena kalau seksual otomatis akan lebih kecil kemungkinan bayinya terkena COVID, meskipun tetap ada. Ya, jadi sesudah bayi lahir, entah itu lewat seksual, lewat operasi, ataupun itu lewat lahir pervaginam atau lahir secara normal, spontan, ya, tetap kita akan menilai pada dua aspek. Yang pertama aspek daripada mamanya. Jika mamanya itu kita nilai memang dia baik keadaan klinisnya, dia tidak memiliki sesak, dia tidak memiliki gejala sedang sampai berat, bayinya pun sama, bayinya bugar, bayinya tidak memiliki gejala sedang sampai berat, bayinya bisa dirawat bersama dengan ibunya. Itu poinnya. Jadi ibu bisa sama-sama dengan bayi. Jadi pada saat lahir, ibunya bisa langsung menyusui, ya, bisa dengan langsung inisiasi menyusui dini pada saat bayi lahir. Tapi ingat, ibunya wajib menggunakan alat pelindung diri. Alat pelindung diri itu minimal adalah masker. Masker yang sudah standarisasi, dan sambil ibunya bisa memberikan ASI kepada bayi, ya, entah itu dari baru lahir yang namanya IMD ataupun perawatan sesudah bayi itu lahir. Yang penting ingat, bayinya stabil, ibunya stabil. Itu standar. Jadi ibunya pakai APD, bayinya bisa disusui, yang penting dua-duanya stabil dan bugar. Tapi apabila memang terpaksa ibunya ada masalah secara klinis, atau dia sesak, atau ada gejala sedang ke atas, begitu pula dengan bayi, mau tidak mau harus dipisahkan. Karena tidak bisa dirawat oleh ibu sendiri. Jadi tetap kita melihat berdasarkan daripada keadaan klinis ibu dan bayi. Pertanyaan kembali, bisa nggak sama-sama? Bisa, yang penting sama-sama dalam keadaan tidak ada gejala yang sedang atau berat, ya. Kalau dia cuma tanpa gejala atau gejala ringan, boleh sekali, sambil tetap dikonfirmasi. Sekarang pertanyaannya, Dok, kalau sama-sama gimana, Dok, perawatannya? Perawatannya kalau ibunya dengan bayi dirawat bersama-sama, ingat, ada batasan 6 feet atau 2 meter. Jadi batasan dari tempat tidur ibu dengan tempat tidur bayi adalah 2 meter. Sampai di rumah pun, sampai dirawat di rumah sama. Jadi nggak bobok sama-sama. Boboknya itu satu kamar boleh, tapi 2 meter. Dan setiap kali mau disusui ataupun apa bersama-sama, ibunya wajib pakai APD. Nah, gitu Daryl, ya. Saya harap ini bisa jelas, ya. Jadi kontak erat nih masih bisa dilakukan dengan aman. Dok, setelah ini kita akan bahas lanjutan dari tata laksana kalau ibunya COVID-19 dan baru melahirkan. Nanti kita akan bahas setelah ini bagaimana proses menyusuinya. Karena kan setidaknya 14 hari ya, itu seharusnya tidak kontak dengan siapa-siapa.
Untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali lagi membahas tentang tata laksana COVID-19 pada anak atau pada ibu yang terkonfirmasi dan bagaimana kalau melahirkan. Tetap di Total Health. Kembali lagi dalam acara Total Health. Hidup sehat, pilihan Anda. Dengan topik yang sangat luar biasa pada saat ini, yaitu COVID-19 terhadap anak. Bersama dengan kita masih ada Dr. Gerard Langinggi, merupakan dokter spesialis anak. Oke, kita lanjut ya, Dok. Nah, kalau tadi kita sudah mengikuti bahwa bagaimana proses kalau seorang ibu yang hamil ya, dan dia harus dirawat dengan keadaan COVID. Nah, ini bagaimana dengan nutrisi dari bayi yang mungkin terkena COVID, Dok? Apa yang harus dilakukan? Oh ya, Yud, pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi masalah nutrisi nih, kalau memang pada bayi itu 100% memang di seluruh dunia disarankan ASI. Jadi ASI tetap merupakan nutrisi utama untuk bayi yang terkena dengan COVID. Karena memang Tuhan sudah ciptakan, kalau contohnya bayi lahir itu pasti kebutuhannya bermacam-macam. Jadi kalau contohnya dia bayi lahir contohnya di bawah 2000 gram, atau dia prematur, otomatis ASI dari jenis prematur daripada ibu yang melahirkan beda isinya dengan ASI yang ibu melahirkan di atas 2500 gram. Beda, jadi Tuhan ciptakan berbeda. Begitu pula dengan kebutuhan bayi yang mengalami COVID dengan ibu yang COVID. Nah, bedanya adalah begini, ingat, kalau dalam keadaan COVID ibunya, ASI tidak akan mensekresikan COVID. Ingat, COVID itu berjangkit bukan dari ASI, tapi dia berjangkit dari droplets. Itu yang terakhir, bukan berasal dari ASI. Kalaupun dia ada hanya 0, berapa persen, hanya kecil sekali kemungkinan untuk terjangkit dari ASI. Jadi jangan khawatir, silakan diberikan ASI. Nutrisinya kalau contohnya terpaksa mamanya nggak bisa sama-sama anaknya, karena mamanya mungkin lagi gejala sedang sampai gejala berat, tapi masih bisa memerah ASI, silakan diperan nanti diberikan oleh keluarga yang masih sehat. Jadi otomatis ibu tetap memberikan ASI yang optimal, ya. Ingat, pada saat dikasih ASI pra, tetap protokol kesehatan tetap harus dilakukan. Keluarga yang jangan pandang enteng pada saat keluarga itu dia sehat-sehat aja, bayinya pikir, oh nggak terkonfirmasi kok bayinya, kita nggak usah pakai masker. Nggak boleh, tetap keluarganya harus pakai masker. Terus kemudian semua alat-alat, entah itu botol dan alat-alat untuk bayi harus dibersihkan sesuai dengan standar yang diharuskan. Jadi tetap harus bersih botol-botolnya dan semuanya. Ya, ingat tetap dipisahkan antara bayi dan ibu 2 meter. Jadi nutrisinya tetap diberikan 100% ASI. Nggak usah mikir macam-macam. ASI deh, ya. Itu dulu kayaknya. Oke, thank you, Deto. ASI atau enggak? Dan kalau belum 6 bulan, jangan dikasih yang lain, tetap akses eksklusif. Oke. Kita masih tersambung dengan dokter. Oh, hai dok. Saya mau nambah satu. Iya. Oke. Saya pindah ke ya. Saya punya sharing satu yang gejala yang terbaru diteliti ya. Itu namanya MISG. Ya, itu memang suatu gejala di mana memang ini merupakan kehati-hatian dari semua dokter anak ya, dan merupakan suatu kehati-hatian untuk semua keluarga yang melihat anaknya yang terkena dengan COVID. Ya, ini dari beberapa penelitian terakhir saya ngambil salah satu ya. Ini merupakan gejala yang berbahaya yang berhubungan dengan COVID-19. Jadi anaknya bukan hanya datang dengan demam, batuk, sesak, tapi anaknya juga masuk dengan keluhan dia punya kemerahan. Jadi mungkin saya boleh share screen ya. Di sini udah kelihatan. Jadi ada yang masalah dengan konjungtivanya yang merah. Ya, konjungtivalnya yang merah. Ada yang lidahnya anak itu dia berwarna seperti strawberry ya. Jadi ini warnanya seperti strawberry kalau untuk lidahnya. Terus kemudian erythema palmar. Jadi tangannya itu dia berbintik-bintik merah yang nggak biasanya. Jadi dia bintik kayak totol-totol, bukan cuma merah seperti biasa ya. Terus kemudian ada periorbital edema dan erythema. Jadi dia itu di lingkaran matanya itu dia merah dan dia bengkak.
hati-hati. Kasus-kasus seperti ini sudah mulai banyak muncul dan sudah mulai banyak diteliti yang berhubungan dengan COVID-19 pada anak. Jadi ini saya ingatkan lagi untuk kasus pada anak. Ya, jadi itu udah jelas. Kita udah ngobrol ya tentang dari diagnosis, itu tadi kasus yang mulai muncul, kasus-kasus kita nggak tahu ke depannya, banyak yang penting kita kenal. Ya, oke. Sekarang kita lanjut ya. Ya. Ada pertanyaan lagi kira-kira Gaby? Ya, ini kan tentu saja menjadi kekhawatiran semua orang kalau walaupun terkonfirmasi COVID-19 atau ada gejala, mau ke rumah sakit itu adalah hal yang cukup menakutkan. Bahkan bagi orang dewasa, apalagi untuk anak-anak. Dan banyak sekali orang tua yang memilih untuk isolasi mandiri di rumah. Bagaimana syaratnya dan apa yang harus disiapkan orang tua kalau anak-anaknya mau isolasi mandiri aja di rumah, Dok? Oke, ini pertanyaan yang memang banyak sekali pasien nanya yang ini ya. Karena sebagian besar 80% pasien entah dewasa entah itu anak, mereka hanya memiliki gejala ringan bahkan tidak ada gejala. Jadi 80%. Sisanya 20% itu yang memiliki gejala sedang sampai gejala berat. Jadi dari 100 yang terkena, 80 itu memilih untuk, dok, daripada kita ke rumah sakit ribet, kita di rumah aja, dok. Anak saya pun bagus-bagus kok, di rumah aja boleh nggak, dok? Jawabannya, boleh banget, boleh banget. Dan bahkan kita dari Ikatan Dokter Anak Indonesia menyarankan kalau gejalanya masih ringan dan tanpa gejala, di rumah aja, nggak usah dibawa ke rumah sakit. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana kalau isolasi di rumah? Nah, itu pertanyaan yang bagus sekali. Isolasi yang di rumah saya tekankan lagi. Yang pertama adalah tidak ada gejala, kalaupun gejalanya ada hanya ringan, jadi batuk, pilek, demam, ataupun ada diare, atau kita boleh yang ringan ya. Anaknya masih bisa makan, masih bisa minum, apalagi anak yang gede udah mulai tahu cara etika batuk. Dan syaratnya adalah kita harus tetap memantau keluhan. Jadi kita harus periksa suhu tubuh 2 kali dalam 1 hari, itu paling sedikit. Kalau boleh sesering mungkin ya. Terus kemudian kalau kita kamar atau rumah ada ventilasi yang bagus terbuka ya. Pastikan kalau orang tuanya itu bisa merawat anak ya. Merawat anak, meskipun orang tuanya dia contohnya ada yang positif, dia bisa diisolasi bersama-sama. Terus kemudian meskipun mereka tinggal dalam satu kamar boleh, tapi harus dipisahkan tempat tidurnya, sama seperti bayi tadi saya bilang. Sekamar boleh tapi jaraknya 2 meter ya. Kasurnya terpisah, bukan kasur ukuran 180, satu di ujung, satu di ujung. Enggak, harus beda kasur dalam satu kamar ya. Terus anak-anaknya harus kita dukung, kasih seneng. Sebisa mungkin jangan dimarah-marahin. Karena apa? Pada saat dia sedih, otomatis imunnya akan turun. Jadi pada dasarnya harus kita seneng anak-anak. Terus kemudian, kapan, dok? Nih, kalau anaknya gimana? Kalau anaknya jadi apa baru kita bawa ke rumah sakit? Nah, pertanyaannya tadi gitu. Yang pertama nih, lihat anaknya. Kan dia saya bilang tadi, dinilai keadaannya. Di dalam 1 hari 2 kali. Nah, anak itu kalau dia banyak tur, nafas cepet yang saya bilang, nanti saya review lagi ya. Terus kemudian kalau ada bayi ya, paling sering anak di bawah 6 bulan itu kalau dia udah mulai sesak atau dia mulai dehidrasi, mulai kelihatan kalau dia sesak, hidungnya mulai kembang kempis ya. Terus kemudian kalau ubun-ubunnya mulai cepu, ditanya artinya ada tanda-tanda kekurangan cairan ya. Yang tadi saya sempat bilang yang MIASI itu matanya merah, ada ruam ya, matanya bengkak, hati-hati ya. Demamnya tinggi sekali, udah lebih dari 7 hari, itu tetap harus dibawa ya. Apalagi ada kejang ya, sudah nggak bisa makan, udah nggak pipis, dan udah nggak sadar. Itu nggak boleh ditahan di rumah, harus dibawa ya. Terus kemudian laju nafasnya, ini yang saya singgung tadi ya, berdasarkan umur, di bawah 2 bulan 60, di bawah 1 tahun, di antara 2 bulan 50, 1 sampai 5 tahun 40, dan di bawah di atas 5 tahun 30 kali. Itu batasannya. Di rumah apa yang disiapkan? 2 cuman, 1 termometer, 2 oximeter. Itu doang, nggak usah yang lain-lain. Itu doang, termometer sama oximeter. Ini yang saya bilang observasi menggunakan 2 alat yang ini. Apabila dia memang 1 hari lebih dari 10 kali boleh. Tapi ingat minimal 2 kali.
Ya, jadi oximeter gunanya apa? Itu yang saya bilang tadi. Apabila dia punya gejala sedang seberat dan saturasi oksigennya sudah di bawah 93, bahkan kalau saya hitungannya 95 ke bawah udah mulai hati-hati, itu harus dibawa ke rumah sakit. Ya. Sekarang apa yang bisa dikasih di rumah? Sekali lagi, itu adalah dokter pertama. Yang pertama adalah obat demam. Tetap dikasih setiap 8 jam ya, dikasih obat demam. Entah itu mau pakai paracetamol atau obat demam apa yang sudah disiapkan di rumah, boleh diminum di aturan ya. Kalau anak-anak wajib kasih zinc. Nggak boleh kalau nggak saya kasih zinc. Zinc bantu supaya cepat perbaikan daripada infeksi di tubuh ya pada anak. Jadi 20 mg per hari selama 14 hari. Terus kemudian multivitamin. Multivitaminnya ada vitamin C, ada batasannya ya, bahwa 1 sampai 3 tahun 4 sampai 4 tahun 600 mili, 9 sampai 13 tahun 1200 mili, dan 4 sampai 18 tahun 1800 mg per hari. Nah, ditambah dengan D3. D3 itu di bawah 3 tahun 400 unit, anak-anak 1000 unit, remaja 2000 unit, dan kalau memang remajanya itu obes atau gemuk, boleh sampai 5000 unit. Nah, itu, jadi ada 3 ya, obat demam, ada zinc, ada multivitamin. Multivitaminnya ada 2 macam yang pasti, vitamin C dengan vitamin D3. Itu aja, itu dulu, nggak usah mikir antivirus segala macam. Itu dulu, yang penting gejalanya di bawah gejala ringan dan tanpa gejala. Protokolnya tetap di rumah, pakai masker, rajin cuci tangan, etika batuk, jaga jarak, bobok pun 2 meter jaganya jaraknya. Suhu tubuh sesering mungkin ya. Kita lihat untuk saturasi oksigen, kita pantau nafasnya ya. Terus kemudian ASI tetap lanjut ya. Ingat, udah dapat vitamin bukan berarti nggak makan bergizi lagi. Wajib. Jadi sayur, buah, makanan sehat harus tetap dimakan oleh anak meskipun itu. Terus kemudian masker ya. Halo dok. Di atas 2 tahun ya. Terus tetap pakai masker. Kalau bobok tetap dibuka. Gimana? Ya, itu saya rasa udah menjawab tapi sebagian ya. Jangan di-spill Jangan semua. itu semua dulu karena masih ada lagi tahapan apa yang dilakukan di rumah waktu isoman ya. Dan nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Sekalian kita mau ajak adik-adik semua beserta dengan orang tua mau melakukan suatu praktek cuci tangan. Bagaimana mencuci tangan ya yang benar di rumah nanti selagi isoman. Ya, kita akan kembali lagi dalam acara Total Health. Kita kembali lagi dalam program Total Health, Hidup Sehat, Pilihan Anda. Kita masih membahas tentang COVID-19 pada anak, dan baru saja kita membahas tentang isolasi mandiri di rumah. Dan saat ini kita mau mempraktikkan beberapa hal yang harusnya tetap kita lakukan dari awal pandemi sampai sekarang. Iya, benar banget. Ada 2 hal yang penting nih, Kak Deto. Yang pertama cuci tangan. Kak Deto setahun berlalu, masih sering cuci tangan dengan langkah yang benar nggak? Kadang-kadang enggak ya, tapi hari demi hari akhirnya harus dengan langkah-langkahnya. Ada 6 langkah kalau nggak salah ya. Betul sekali. Nah ini jangan dilupakan ya oleh orang tua dan anak-anak. Dan nanti kita juga mau belajar etika batuk. Jadi orang tua di rumah boleh panggil anak-anaknya karena kita mau praktikan bersama nih. Bagaimana cara cuci tangan yang benar, mengingat kembali cara cuci tangan yang benar dan etika batuk. Langsung diinstruksikan oleh dokter ya. Nanti kita bisa praktekkan ya ini. Kita praktikkan nih. Ceritanya kita anak-anak SD ini dok ya. Dokter ngajarin kita atau mengingatkan kita cara cuci tangan yang benar. Iya. Jadi kita pakai ini ya. Mungkin karena nggak bisa pakai air di sini. Harusnya pakai air juga bisa. Jadi gimana dok? Oke, kita siap. Siap. Oke, ada 6 langkah kita mencuci tangan. Yang pertama adalah buka kerannya atau kita siapkan air, basahi tangan dengan air dan sabun. Sambil menggosok kedua telapak tangan. Ya, jadi basahi dulu, nggak punya. Pakai air, terus kemudian taruh sabun, sambil gosok ke kedua telapak tangan. Itu langkah yang pertama. Selanjutnya langkah kedua adalah kita akan menggosok daerah punggung tangan. Daerah punggung tangan. Punggung, ini punggungnya nih. Nah, punggungnya kita gosok. Kemudian sesudah
kiri yang di atas, kanan yang di atas. Itu langkah yang kedua. Oke. Sekarang yang ketiga adalah menggosok jari. Nah, jari ya. Kita gosok sela-sela jari ya. Terus kemudian kita mengunci tangan. Mengunci tangan. Kunci. Yang keempat kita gerak tangan. Jadi tangannya begitu saling mengunci dan kita gosok dalam gerakan mengunci tangan, ya. Terus kemudian yang terakhir ada belum, masih yang kelima. Oh iya, terakhir. Yang kelima adalah akan menggosok area ibu jari. Jempol. Ibu jari ini ibu jari ya. Salah, ini jempol. Oh, iya. Kita akan menggosok ya area ibu jari dengan memutar. Ini, jadi jempolnya di kayak gini, jadi muter dia. Kayak muter gas gini. motor ya, Dok ya. Jadi ya, karena jempol ini biasa ketinggalan nggak ganti. Jadi ini ya, gini, Oh ya. iya, betul. Oke. Yang terakhir adalah ini ada ujung jari nih, Itu ujung jari di bagian telapak tangan kita putar. Ya, kita putar ya, kita putar ujung jari di telapak tangan. Gantian, tangan yang kiri atau tangan yang kanan duluan ke tangan yang berlawanan, ya. Sesudah itu baru kita bilas. Ya, kita bilas semuanya. Ya. Jadi itu adalah cuci tangan yang baik dan benar. Oke. Kira-kira berapa lama itu ya, Dok? Yang baiknya. Ada yang dengan 20 detik paling kurang. Oh, paling kurang 20 detik. Dan mungkin juga, Dok, kalau sama anak-anak bisa sambil nyanyi ya, biar lebih enak mungkin ya. Malahan lebih lama, bisa sampai 30 menit kalau dibiarin. Oh, iya. Karena anak-anak suka. Itu ada gerakan tambahan, biasanya saling ciprat-cipratan ya. Iya, jadi itu penting ya, kita mencuci tangan. Ya, ujung-ujungnya bukan cuma cuci tangan biasanya. Jangan lupa nih, biasanya udah setahun berlalu, enak aja nih kan tinggal semprot-semprot atau bahkan lupa mencuci tangan. Di awal-awal pandemi memang kita concern banget ya dikit-dikit cuci tangan. Nah sekarang tuh kita mau praktek yang lain nih, Dok. Ini juga sering dilupain banyak orang, yaitu etika batuk bersih. Tuh bagaimana, Dok, caranya? Sekarang ambil tisu. Batuk aja. Ambil tisu dulu. Tisu. Kita ada tisu. Oke. Ambil tisu. Ambil tisu. Sesudah ambil tisunya, saya ngambil ini masker ini dasar batuk atau tisunya ya tupin mulut. Oke. Mulut baru batuk. Batuk itu kena di tisu. Ya, begitu. Di tisu ya. Yang kedua adalah kalau memang kalau tidak ada tisu, nggak ada tisu nih ceritanya. Pas udah mau bersih nih, mau batuk udah nggak tahan lagi nih. Nah, terpaksa kita harus pakai apa yang ada. Tangan kan ada selalu. Jadi tangan itu kita pakai. Jadi tutup mulut dan hidung dengan lengan atas ya. Ini lengan atas ya. Lengan atas bagian dalam. Jadi dalamnya ini nih. Bagian dalam. Kalau saya kelihatan ini agak terang nih. Bagian dalam ya. Bagian dalam. Kayak gini, tutup. Nah, gitu. Ya. Nah, jadi itu etika yang baik ya untuk batuk dan bersih. Ya, jadi itu bisa diajarkan juga untuk anak-anak ya. Betul. Bagaimana mencuci tangan dan etika batuknya. Dan ini harus dilakukan kalau anak-anak bertemu. Tua bikin dulu. Anaknya ngikutin. Oh iya. Harus orang tua terlebih dahulu. Betul banget. Tuh contoh yang nyata bagi anak-anak. Nah. Oke, terima kasih, Dok. Itu prakteknya ya. Praktekkan hal-hal yang sering kita lupakan. Jangan lupa lagi ya. Oke, Dok, kita mau lanjut nih. Masih membahas isolasi mandiri. Setelah isolasi mandiri, tentu kan ruangan itu orang yang anak-anak yang COVID di dalamnya bernafas tentu saja ya. Dan bisa saja ruangan itu menjadi tidak steril. Bagaimana sih, Dok, langkah-langkahnya dalam mendisinfeksi ruangan dan apa yang harus dilakukan setelah isolasi itu selesai? Oke, yang pasti
Penularannya itu pada saat kita droplet, kita batukkan, contohnya, atau virusnya kita kepegang, kita habis pegang, kena virusnya, kita pegang barang. Anak kita pegang lagi barang yang kita baru pegang, bisa kejangkit. Jadi, kita harus pastikan membersihkan daerah yang paling sering disentuh. Yang pertama, gagang pintu, keran, toilet, wastafel, saklar, meja, kursi itu kudu wajib dibersihkan setiap hari. Dan dia pakai apa? Bisa pakai memang desinfektan, atau dia bisa campur aja air dengan sabun atau deterjen, ya, dilap di situ supaya bersih, ya. Terus kemudian, kapan selesai isolasi? Isolasi adalah tetap 14 hari. Ada dua macam. Kalau sudah di swab, ya, kalau sudah di swab, ya, kalau dia tidak bergejala, ya, dianjurkan melakukan pemeriksaan swab ulang 10-14 hari setelah H1 gejala atau setelah swab pertama positif dan tidak bergejala, ya. Batasannya seperti itu. Kalau nggak bisa bikin swab, jadi otomatis kita akan tetap isolasi 10 hari plus 3 hari sesudah bebas daripada gejala. Itu pada anak seperti itu, ya. Sebenarnya dewasa hampir sama juga. Nah, kalau dia punya penyakit yang lain, contohnya DM tipe 1, punya asma atau yang lain, tetap harus dikonsultasikan dengan dokter. Nanti dokternya yang. Tapi kalau gejala yang ringan atau yang gejala yang tidak ada gejala, otomatis hanya menggunakan batasan yang saya bilang tadi sampai dengan 14 hari. Itu aja sebenarnya. Daryl. Itulah kegiatan atau treatment ketika kita melakukan isoman terhadap anak, ya, maupun juga terhadap orang dewasa. Betul. Nah, Dok, itu kan kita membahas soal isoman atau isolasi mandiri karena terpapar dengan COVID-19. Saya ingin agak undur sedikit lagi. Bagaimana sebenarnya, Dok, agar supaya kita itu tidak terkena akan COVID-19, atau mungkin pencegahannya terhadap anak maupun yang neonatus ini agar supaya tidak terkena dari COVID-19. Oke, thank you. Pada dasarnya adalah penyebab anak itu terkena biasanya dibawa dari luar. Kecuali anaknya yang sering dibawa keluar. Jadi ada dua poin. Yang pertama adalah jangan bawa keluar anak. Kalau anaknya memang lagi masa pandemi kayak gini, tolong jangan bawa keluar. Di rumah aja. Kan sekarang online school juga sebagian besar, ya. Itu yang pertama. Yang kedua, COVID itu dibawa dari luar oleh orang tua. Biasa orang tua yang dari kerja, orang tua yang dari keluar, otomatis mereka sudah, entahlah COVID-nya udah hingga nama orang tuanya. Yang pertama, orang tua harus ingat protokol kesehatan. Tetap masker, ya, menerapkan untuk cuci tangan, terus kemudian jangan lupa pulang rumah, langsung mandi, jangan peluk-peluk anak belum mandi. Jadi, meskipun kita udah kangen sama anak-anak sesudah kerja atau aktivitas, tolong jangan langsung dipeluk, jangan langsung disayang-sayang, jangan langsung dipegang, apalagi dicium-cium. Mandi dulu bersih-bersih, baru boleh kontak dengan anak. Jadi itu sebenarnya pencegahan untuk anak yang paling mudah. Yang paling mudah pencegahannya itu, Daryl, itu Gaby. Oke. Terima kasih, Dok. Sebelum nanti dokter kasih kesimpulan dan closing statement. Yep. Ini ada mitos dan fakta yang perlu dokter klarifikasi. Ini klarifikasi nggak cuma di sosmed ya, tapi di Total Health juga bisa. Oke, Dok, ada dua mitos atau fakta nih, kita masih belum tahu ya. Katanya, Dok, anak-anak itu tidak dapat menyebarkan virus COVID-19. Misalnya mereka udah kena nih, tapi kecil kemungkinannya untuk mereka bisa menularkan ke sesama anak-anak atau bahkan ke orang tua. Mitos atau fakta, Dok? Itu adalah mitos. Ya, jadi anak-anak adalah host. Anak-anak adalah pembawa virus juga. Karena virus itu bertumbuh di tubuh manusia. Anak-anak itu beda dengan dewasa adalah umur. Tetap anak adalah manusia dan itu merupakan tempat bertumbuh dan berkembang daripada virus itu. Apalagi COVID-19. Jadi kalau bilang anak-anak nggak akan menjangkitkan, itu adalah mitos. Jadi tetap pada saat anak sudah terkonfirmasi dengan COVID, jangan pandang enteng orang tua yang nggak kena. Oh ya udah, dia anak-anak nggak bakalan ngejangkitin kok. Enggak, salah. Jadi pada saat anak terjangkit dan terkonfirmasi, tetap anak yang bisa pakai masker. Karena apa? Mereka itu tetap bisa menjangkitkan. Jangan pandang enteng orang tuanya. Oh, anak kok nggak usah. Jangan, ya. Itu mitos. Jadi faktanya adalah
anak-anak tetap menjangkitkan entah kepada orang tua atau orang yang di sekitarnya, bahkan ke teman-temannya. Jadi meskipun dia itu kelihatannya ada gejala, tapi memang dia punya COVID-nya, dia bisa menjangkitkan ke teman-temannya. Jadi yang tadi pertanyaannya adalah mitos. Ya, Oke. Jadi mitos ya, jelas tegas ya. Dikatakan mitos ya. Mitos. Yang berikutnya, Gaby. Yang Silakan. berikutnya, bayi sangat kecil kemungkinan terkena COVID-19. Mitos atau fakta, Dok? Ya, kalau mau bilang mitos atau fakta, saya bisa menjawab itu adalah mitos sebenarnya. Pada dasarnya bisa juga kita mengarah ke fakta. Karena faktanya begini. Faktanya adalah bayi itu bisa terkena. Dan untuk kasus saya pribadi pun, saya memiliki banyak pasien bayi yang memang terkena dengan COVID-19. Jadi pada dasarnya COVID-19 itu tidak mengenal umur. Dia tetap mengenai semua jenis kelamin dan berbagai macam batasan umur. Bayi baru lahir pun kalau memang COVID-19 dari mamanya dan dia terpapar dari mamanya, terjangkit dari mamanya, hari ke-0 sesudah dia lahir, dia sudah bisa terkena COVID. Jadi COVID itu memang nggak mikir umur. Jadi tetap yang pasti faktanya adalah tetap bayi bisa terkena COVID-19. Berapa persen kemungkinan itu tergantung daripada cara kelahirannya, itu juga tergantung daripada terpaparnya dari mana. Jadi pada dasarnya tetap faktanya bayi bisa tetap kena COVID. Oke, itu. Oke, jadi sudah jelas ya itu mitos ya tadi. Jadi bayi mudah terkena juga untuk COVID. Tidak memandang mau anak kecil, bayi, orang dewasa, mau kaya, miskin juga ya bisa terkena. Makanya penting bagi kita untuk menjaga akan kesehatan juga. Nah itu tadi kita sudah membahas semua mengenai topik COVID-19 terhadap anak. Mungkin dokter bisa memberikan kesimpulan atau closing statement dalam topik kita pada saat ini. Dipersilakan, Dok. Saya rasa masih lebih ke closing statement. Kalau kesimpulan luas sekali. Kesimpulan mungkin ringkasnya begini. COVID-19 itu dapat terjadi pada anak. Dari usia bayi baru lahir pun sudah bisa terjadi. Siapa yang bertanggung jawab untuk mencegah? Yang pertama adalah orang tua. Jadi kembali lagi orang tua adalah dokter pertama dan dokter yang paling utama untuk mencegah anak-anak terkena COVID. Kalaupun terkena, jangan khawatir. Sebagian besar 80% memiliki gejala yang ringan dan bahkan tanpa gejala. Jadi yang pasti tetap kita bisa tangani di rumah apabila dengan gejala yang ringan atau tanpa gejala. Terus kemudian sebagai closing statement, saya ingin mengambil penelitian sebenarnya tentang COVID pada 19 pada anak dan bayi yang berdasarkan studi review didapatkan bahwa memang kebersihan memiliki kebersihan memiliki fungsi utama di dalam mencegah daripada COVID. Jadi yang pasti kebersihan pribadi. Yang pertama adalah kebersihan tangan. Ya. Terus kemudian itu akan dapat mengontrol untuk terjadinya COVID-19 pada anak bayi. Dan ingat, dari beberapa studi dan dari studi menuliskan bahwa imun sistem pada bayi dengan pada anak ya berdasarkan berhubungan dengan kesehatan dari mental anak. Jadi kalau anaknya itu sedih-sedih terus, apalagi dia lagi sakit, gampang sekali tambah perburukan. Yang saya mau tambahkan adalah statement dari Mrs. White. Statement daripada Mrs. White sebelum ada COVID-19, Mrs. White udah bilang, ketidakbersihan di dalam rumah tangga adalah suatu kesalahan yang besar, oleh karena hal ini adalah bersifat mendidik dalam akibat-akibatnya dan memberikan pengaruh yang meluas. Nah, pengaruhnya kita udah rasa sampai saat ini. COVID tetap bertambah. Ya, sekalipun pada masa bayi, dari bayi, suatu pengarahan yang benar harus diberikan pada pikiran dan kebiasaan anak-anak. Tunjukkan pada mereka bahwa ketidakbersihan baik dalam tubuh atau pakaian tidaklah menyenangkan Allah. Tuhan tidak mau sesuatu yang tidak bersih. Ajar mereka makan cara yang bersih, waspada tetap harus diadakan agar kebiasaan jadi menjadi sifat yang kedua pada mereka. Kejorokan akan dijauhkan dari sebagaimana mesti. COVID ini kalau kita selalu bersih, sebagaimana Mrs. White bilang, kita selalu melakukan desinfektan, kita selalu menggunakan masker, kita selalu menjaga protokol kesehatan, kita bisa terhindar dan akan meskipun sudah terkena, kita akan tidak mengalami suatu keadaan yang lebih buruk pada keluarga dan orang-orang sekitar kita. Mrs. White sudah mengingatkan, dan sebagaimana pengetahuan dan ilmu dan segala macam kedokteran sudah menjelaskan, kita harus mencegah dengan selalu bersih.
Mungkin itu yang bisa saya share pada hari ini. Gimana Deto? Gimana Gaby? Mungkin ada yang mau ditanya lagi, ada yang mau discuss lagi. Sudah sangat jelas ya Kak Deto ya. Benar banget. Jelas dan ringkas, dan terima kasih dokter sudah bergabung bersama dengan kami di program Total Health kali ini. Dokter memberikan penjelasan yang sangat jelas dan ringkas dan sangat simpel untuk dimengerti orang tua di rumah dan juga kita semua. Benar banget ya. Dan mau ucapkan terima kasih juga untuk pemirsa di rumah yang sudah setia menyaksikan program Total Health. Kita akan bertemu di program Total Health berikutnya, dan pesannya hari ini untuk orang tua maupun anak-anak, jangan lupa untuk selalu menjalankan protokol kesehatan dan mari kita hindarkan anak-anak kita dari penyakit COVID-19. Total Health, hidup sehat, pilihan Anda.